Ketika Suru menghadapi ini, kulitnya berubah secara dramatis. Perasaan krisis yang kuat ini membuatnya merasakan nafas kematian. Tak berani memanfaatkan hal tersebut, ia langsung memuntahkan seteguk darah dan berubah menjadi angin berdarah sebelum bangkit. Saat menghadapi ini untuk memblokir Xiaoyan, bantu aku dengan cepat. Suruyu berteriak keras, dan tidak ada orang di sekitar yang membantu. Jika ada di antara kalian yang berani maju, aku akan segera memakanmu. Iblis Tianwu meraung dengan marah, dan Tian Wudu berdiri seolah-olah dia adalah Raja Iblis. Tapi kata-kata penindas yang dikatakannya memang efektif. Tentu saja, yang paling mereka takuti adalah Tianwu yang berkepala harimau. Tak satu pun dari mereka yang berani mengatakan sepatah kata pun, dan tidak ada yang berani maju ke depan. Tinju Xiaoyan mengenai telapak tangan anginnya yang berdarah, dan telapak tangan angin itu menjadi tidak berarti. Sebaliknya, itu adalah tembok yang dibentuk oleh angin kencang. Penghalang itu tidak bisa ditembus, tapi bisa meledakkan sebuah lorong. Saat berikutnya, sosok Xiaoyan bergegas keluar dengan kecepatan luar biasa Feng Zhangyi, dan tinjunya akhirnya mendarat di dada Suruyu. Ada suara teredam, dan seluruh tubuh yang terakhir berderak mundur. Xiaoyan tidak perlu khawatir jika tidak ada pelindung di langit, dia hanya perlu mengerahkan seluruh energinya untuk membunuhnya. Suruyu menyela dan mengeluarkan seteguk darah bercampur organ dalam yang rusak. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, tanpa bekas darah. Dia sebenarnya memiliki baju besi pribadi, jika tidak, pukulan barusan sudah cukup untuk membunuhnya. Xiaoyan melihat tinjunya. Luo Zi dan Sueruyu dengan jelas merasakan bahwa kain keras itu menghalangi sebagian besar kekuatannya. Suruyu buru-buru menembak ke belakang, sementara Xiaoyan melancarkan serangan kilat. Yang terakhir terbang melawan angin. Kecuali dia terluka parah, kecepatannya akan sangat cepat. Tapi sekarang dia berada di ujung kekuatannya. Namun, saat Xiaoyan mengejarnya, Tian Wu terkejut dan semua tangannya terangkat. Xiao Bei datang dengan beberapa napas kuat, setidaknya 2 dari tingkat keempat. Jika Anda tidak pergi, saya khawatir Anda dan saya tidak akan bisa pergi. Saat ini, Tian Wu mengirim pesan ke Xiaoyan. Selama Wuxi ada di Wuxi, saya pasti bisa membunuhnya. Mata Xiaoyan menunjukkan tekad. Kemenangan ada di depannya saat ini. Jika dia menyerah, dia tidak akan mau melakukannya. Astaga, dalam keadaan seperti itu, Wu tetap tidak memilih untuk pergi sendirian. Sebaliknya, di tengah bumi, banjir tiba-tiba melanda dari segala arah, seakan memenuhi seluruh pusat bumi. Dia tetap memilih untuk melindungi anti-inflamasi dalam keadaan seperti itu. Saat berikutnya, beberapa berkas cahaya menembus pusat bumi, seolah menembus seluruh bintang. Formasi bergerak Sakian Dao dihancurkan, dan semua formasi yang tersusun dihancurkan. Pikiran Xiaoyan menjadi kosong untuk beberapa saat, dan ketika dia melihat ke arah Suruyu, dia langsung memikirkan sebuah kata. Mungkinkah identitasnya terungkap dan dia datang mengepung dan menekannya? Kamu pasti akan mati, orang sensi, dan seringai muncul di wajah pucatnya, tetapi begitu sudut mulutnya terangkat, ekspresi wajahnya tiba-tiba membeku. Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya, dan cahaya di matanya berubah, sebaliknya. Segera, kelima jarinya berubah menjadi cakar dan langsung menuju ke jantung Suruyu. Namun, pada saat ini, cahaya dingin juga menderu ke arah Xiaoyan, dan perasaan krisis yang kuat langsung menghantamnya. Pada saat ini, suara Tian Wu datang dari dalam hatinya, dan suara Tian Wu sudah muncul di atas kepala Xiaoyan, tidak mampu memblokir serangan mendadak itu. Xiaoyan menusuk dada Suruyu dan meraih hati emasnya. Milik Tuhan,
Hati yang abadi. Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya, dan kekuatan menelan yang agung melonjak. Pada saat yang sama, gumpalan api menyelimuti telapak tangan Xiao Yan, dan Su Ruyu Yao memurnikan tubuhnya. Sesaat kemudian, teriakan Su Ruyu terdengar. Namun saat ini, sudah terlambat. Alasan utama mengapa ada darah di dadanya adalah karena tubuh bagian bawahnya telah hilang. Semuanya berubah menjadi kabut darah emas dan ditelan oleh klon jangkrik emas. Saya tidak ingin mati, saya tidak ingin mati. Su Ruyu tidak melawan sama sekali, tetapi suaranya tiba-tiba berhenti di saat berikutnya. Api Xiao Yan memasuki mulutnya, membuatnya terdiam sepenuhnya. Tubuh fisik dibungkus dengan tendon dan klonnya ditelan oleh Kaisar Langit tingkat ketiga, yang bahkan lebih kuat dalam 4 elemen. Pertarungan barusan menghabiskan banyak energi dari klon Jin Chan. Oleh karena itu, setelah melahap Su Ruyu, klon Jin Zhan telah mencapai tingkat ketiga, dan karena dewa asli belum menembus keabadian Tuhan, ia tidak dapat merasakan asal-usulnya, tetapi alam tersebut hanya tercapai secara kasar. Bahkan ketika Xiao Yan menggunakan kekuatan ini, itu sangat kabur. Sehingga aku hanya bisa merasa kuat namun tak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Pada akhirnya, Yin Ruyu berhasil dilenyapkan oleh Xiao Yan, dan jiwanya menjerit sedih, namun sebelum bisa melarikan diri, ia dikumpulkan ke dalam bendera penekan jiwa oleh Xiao Yan. Semua dikumpulkan dalam bendera penekan jiwa ini berasal dari jiwa Taiksu. Jika mencapai jumlah tertentu, pasti akan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Xiao Yan masih berpikir di dalam hatinya, tapi sebuah ledakan membawa Xiao Yan kembali ke dunia nyata. Apakah Anda masih bisa pergi jika Anda sudah bertekad? Pesan itu dikirim ke Tianwu di sini, dan banjir hampir memenuhi danau. Saya khawatir tidak ada peluang. Mereka memiliki orang-orang yang mengontrol aturan ruang, dan tempat ini telah ditutup bahkan dengan formasi pergerakan, sulit untuk melarikan diri. Tianwu berkata perlahan, apakah tidak ada cara lain? Xiao Yan sedikit mengernyit, Luo Yiyi dan Sa Zhen sama-sama dihancurkan oleh pancaran cahaya yang terhanyut. Segalanya tampak direncanakan. Ini adalah kesempatan terakhir dan jika Anda memilih untuk membunuh, Anda ditakdirkan untuk tidak bisa pergi. Kata Tianwu dengan tenang. Para senior mungkin memiliki beberapa tindakan pencegahan. Xiao Yan terus bertanya sambil memandangi di sekitarnya yang menembus pusat bumi, dan bertanya lagi. Tidak, tapi sepertinya semuanya ada di sini untuk Anda. Sekarang Anda hanya bisa membuat pilihan sendiri. Nada suara Tianwu acuh tak acuh. Bukan karena dia tidak membantu Xiao Yan. Selama percakapan antara keduanya, seluruh bintang mulai bergetar hebat. Segala sesuatu di depannya tiba-tiba mulai terdistorsi, dan seluruh ruangan tampak terbuka, lalu berbalik secara tiba-tiba. Seketika berubah dari kegelapan menjadi terang, Xiao Yan bereaksi dan melihat sekeliling. Ternyata mereka benar-benar telah berpindah dari pusat bumi ke permukaan. Pada saat ini, sosok gelap tergantung di atas kepala. Sebelum Xiao Yan dapat berbicara, tiba-tiba terjadi gempa bumi di udara, dan ruangan itu sepertinya terjepit, seolah-olah ruangan itu akan hancur setiap saat. Tekanan tak terlihat menyelimuti Xiao Yan, dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba meledak, lubang darah terbuka di dada, punggung dan kakinya, dan darah serta daging berceceran di sekujur tubuhnya. Dia adalah salah satu dari banyak orang kuat yang membunuh Ku Taiksu. Suara seperti sangsi surga bergema dan beberapa mata menyelimuti Xiao Yan. Xiao Yan menahan tekanan berat, menelan darah, dan pembuluh darah di dahinya menyembul, seolah-olah dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan.